Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kemudian kita juga bersalawat kepada Rasul yang kita cintai, Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Dan insyaallah kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salat. Ya, memang salat. Tentang cara berdiri di dalam salat. Betul ya? Ini maaf, saya minum dulu, suaranya udah mau habis. Bismillah. Di bab yang selanjutnya, Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau memberikan bab salatnya orang yang sakit dengan duduk, atau salat orang yang sakit sambil duduk. Beliau mengatakan, Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu berkata, "Kanat bi bawasir فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب." Aku pernah mengidap penyakit bawasir. Bawasir dikatakan di sini, bawasir adalah jamak dari kata basur. Ada dua pengejaan kalimat dalam bahasa Arab dan mengandung dua pengertian. Pertama diawali dengan ba, bawasir, yang pembesaran yaitu pembesaran kelenjar di bagian tempat pembuangan. Kalau kita, bahasa kitanya apa? Dibuang banyak. Dari bawasir jadi wasir, kan gitu. Adapun ketika nun, yaitu bisul yang ada apa namanya ya? Bisul yang bengkak dan kemudian dia memiliki semacam borok. Borok itu apa? Kode.
Apa bahasa sininya ya? Koreng kode ya. Nih, nah, itu aja lah. Ya. Bisa jadi nawasir, bisa jadi bawasir. Kalau bawasir berarti artinya adalah kelenjar yang ada di lubang pembuangan, bisa kita artikan sebagai wasir ambeien. Atau ketika nawasir, nasur itu artinya bisul. Ya, kedua-duanya sama, maksudnya kedua-duanya sama, kedua-duanya tempatnya di daerah pembuangan. Ya kan, di daerah pembuangan yang biasanya mengganggu juga sih. Mau berdiri susah, ya kan gitu. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati', kalau enggak bisa, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati', maka jika engkau tidak bisa, fa 'ala jambin, maka salatlah dengan berbaring. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita katakan di sini jemaah, orang yang sakit tetap wajib salat. Dan tidak ada keringanan bagi seorang muslim untuk tidak salat. Tidak ada keringanan bagi seorang muslim untuk tidak salat. Keringanan bagi seorang muslim untuk tidak melakukan salat cuma satu. Dua berarti ya. Dua atau tiga lah. Mati, tidur, gila. Ya. Berarti orang yang enggak salat itu tiga ini. Ya, orang yang enggak mau salat, mau sakit ataupun sehat karena tiga sebab. Kalau dia enggak mati, berarti gila. Kalau enggak gila berarti dia sedang tidur. Jalannya dia mungkin sambil ngigau. Ya kan? Maka di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang yang sakit tetap wajib salat. Namun keadaan salatnya orang yang sakit sesuai dengan kadar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Termasuk dalam ibadah salat, termasuk dalamnya ibadah puasa, termasuk di dalamnya ibadah umrah, ibadah haji dan seluruh bentuk ibadah-ibadah yang lain. Maka seorang muslim ketika menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat itu diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim baligh mukallaf. Salat itu diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim baligh mukallaf. Dan orang yang terkena beban syariat, maksudnya mukallaf tadi. Maka orang-orang yang boleh meninggalkan salat terlepas dari ini, belum baligh, belum mukallaf, enggak kena beban syariat, atau dia enggak muslim. Ini yang boleh meninggalkan salat. Dan yang boleh enggak salat juga tadi kita sebutkan, kalau enggak gila, tidur, kemudian mati. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan atau bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin." Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai bangun. Apapun yang dia kerjakan sedang dia tidur pun dianggap sebagai dosa. Walaupun dia sedang tidur ngomongnya sembarangan. Bla 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 blu 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 bli bli bli. Semuanya dia omongin sedang tidur. Maka apa yang dia omongkan tatkala dia tidur enggak dianggap sebagai dosa. Atau mungkin dia ngelakuin sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seseorang yang sedang hidup. Maka orang yang tidur dalam konteks dia mati akalnya, maka di sini tidak dianggap dosa. Walaupun yang sedang dia lakukan itu sebuah dosa. Ya kan? Atau mungkin dia mengata-ngatai orang tuanya dengan perkataan yang kotor ketika sedang tidur.
atau memanggil anaknya dengan perkara-perkara yang buruk sedang tidur, walaupun juga kebiasaan orang dalam tidurnya menandakan juga kebiasaan ketika sadar. Ya kan gitu. Masa iya sampai tidur bisa ngata-ngatain orang tua, manggil anak juga dengan sesuatu yang buruk juga, aneh juga. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari seorang anak sampai kemudian dia mimpi. Maksudnya mimpi basah bagi laki-laki. Berarti maksudnya adalah balik. Dari anak kecil sampai masa balik, apapun yang dia lakukan sebenarnya belum dianggap sebagai dosa. Walaupun ini jangan terlalu dipahamkan kepada anak. Nanti yang ada anak yang belum balik, dia nggak mau salat, nggak mau beramal, belum wajib ya. Nih kan, belum ada dosa. Ini salah nih, ada anak-anak di sini kan, nggak usah kita bahas. Kemudian yang ketiga, wa 'anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang edan sampai dia waras. Edan tahu kan? Apa itu edan? Edan bahasa Indonesia loh. Bahasa Jawanya edan. Ya kan gitu. Kalau orang Jawa bilang edan nggak edan, edan. Tapi kalau orang Indonesianya edan. Kalau bahasa kitanya gilo. Ya kan? Orang yang gila sampai kembali sehat berakal, akalnya balik lagi. Selain daripada 3 orang ini, kewajiban salat ada di atas pundak mereka. Termasuk kepada orang yang sakit, karena di sini tidak ada disebutkan. Wa 'anil maridi hatta yashfa atau hatta yashfi, dari orang yang sakit sampai dia sembuh, nggak ada di sini. Maka orang yang sakit nggak ada alasan, nah salat, aduh ya sakit. Kenapa sakitnya? Panuan sakit katanya. Ya memang sakit sih, tapi nggak juga kemudian menjadikan seseorang itu malas beribadah karena panu. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang boleh meninggalkan salat lagi, ada tambahan. Siapa? Selain daripada orang gila, orang yang tidur, mati, yang belum balik, apa lagi? Siapa lagi yang boleh meninggalkan salat? Orang wanita yang sedang haid. Kemudian wanita yang sedang nifas. Kemudian ada lagi? Ada lagi nggak? Haid dan nifas yang jelas. Yang lain nggak jelas. Yang nggak jelas jangan dibilang. Nah, haid dan nifas. Haid dan nifas. Adapun orang tua yang lanjut usia, selagi akalnya masih, maka tetap kewajiban dia salat. Adapun orang tua yang lanjut usia, lansia kata orang sekarang, selagi akalnya masih ada, maka tetap beban kewajiban salat masih. Tapi kalau orang yang sudah pikun, jangankan salat, suaminya aja, jangankan suami, dirinya sendiri dia nggak tahu. Bu, ibu siapa? Saya juga nggak tahu siapa saya. Makanya Nabi berlindung dari sifat pikun. Wa a'udzu bika an uradda ila ardhil umur. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas dan juga penyakit bakhil. Sebagaimana aku juga berlindung kepadamu daripada penyakit buruknya masa tua. Pikun kata orangnya. Ya. Kembali kepada masa yang tidak punya akal lagi. Nah, kalau orang yang sudah pikun kayak gini,
maka dia sudah tidak terkena beban syariat lagi, karena dia dihukumi sebagai orang yang sudah hilang akal. Faham di sini? Adapun orang tua yang sudah renta tapi akalnya masih sehat, masih bisa ngomong, masih bisa berakal, maka tetap dibebankan baginya beban syariat. Orang yang boleh meninggalkan salat tambahannya dari dua, orang yang haid dan dengan orang yang nifas. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang haid dan orang yang nifas itu diperintahkan untuk meninggalkan salat, bahkan hukumnya tidak boleh melakukan salat. Baik. Kita sebutkan sekarang jamaah beberapa keringanan bagi orang-orang yang sakit. Keringanan bagi orang yang sakit terhadap salat ini. Walaupun nanti sebenarnya saksi bahasan kita di sini adalah salatnya seseorang yang sakit dengan duduk. Tapi saya sebutkan pembahasan yang lain tentang keringanan-keringanan bagi orang yang sakit di dalam masalah salat. Satu, orang yang sakit jika dia laki-laki maka boleh dia untuk tidak ikut salat berjamaah. Keringanan yang pertama. Untuk orang yang sakit, keringanan yang pertama adalah bagi laki-laki boleh baginya untuk tidak ikut salat berjamaah. Di sini dikatakan keringanan. Berarti pada dasarnya laki-laki salatnya di mana? Pada dasarnya laki-laki salatnya berjamaah di masjid, bukan sendiri-sendiri di rumah. Keringanan itu terjadi bila satu tadi sakit, ya kan? Maka orang yang sakit dapat keringanan. Keringanan yang pertama, bila dia orang laki-laki maka boleh dia tidak menghadiri salat jamaah. Karena apa? Hukum salat jamaah bagi laki-laki adalah wajib. Hukum salat jamaah bagi laki-laki adalah wajib. Namun dibolehkan bagi laki-laki untuk tidak menghadiri salat jamaah, kemudian dia melakukan salat di rumahnya jika ada masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Kesulitan, keberatan. Seperti apa? Sakit, hujan, adanya angin kencang, atau suasana udaranya sangat dingin, kemudian dan juga ancaman-ancaman semacamnya. Ya, kalau ditinggal nanti bisa-bisa orang tua kita, anak kita, istri kita dicuri orang atau dibunuh orang dan sebagainya. Ini masyaqqah, ada kesulitan. Tapi jangan bikin-bikin alasan. Dengan bikin-bikin alasan, suasananya aman, ya kan? Sikonnya aman, situasi dan kondisinya aman. Tapi kemudian dia bikin-bikin alasan. Ustaz, kalau saya ke masjid, anak saya nangis, padahal dia tidur. Dia bisa bikin alasan di hadapan Ustaz, di hadapan Allah, enggak bisa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Kana ya'muru mu'adzana yu'adzin." ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. Bahwasanya dahulu Nabi SAW memerintahkan muadzin berazan, lalu di akhirnya ditambahkan dengan lafaz sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian ketika malam sangat dingin atau ketika dalam hujan, dalam keadaan hujan. Bahasa ini berarti di sini sunnah jemaah. Ketika hari sedang hujan, ya, ada muadzin yang sudah di masjid, maka boleh setelah hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, maka sebutkan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Dan ini perkara yang saya rasa belum pernah saya dengar. Entah kok jamaah ya. Saya sendiri belum pernah dengar ada seorang muadzin yang berani, termasuk saya, ya, karena memang akan dipandang aneh. Tapi kalau berani kerana syariat dari Nabi SAW, maka tidak menjadi masalah. Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maka seseorang yang mengalami kemasyaqqah, kesulitan ketika hendak pergi salat berjamaah, maka dibolehkan untuk salat di rumahnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna faqala liyusalli man syaa'a minkum fi rahlihi
kami pernah safar bersama dengan Nabi SAW. Lalu turunlah hujan. Maka beliau bersabda, bagi kalian yang ingin salat di rumah, dipersilahkan. Bagi kalian yang ingin salat di rumah, dipersilahkan. Jelas di sini bahwasanya dalam keadaan hujan maka enggak ada pengurangan pahala, insyaallah. Tidak ada pengurangan pahala. Tapi orang yang memaksakan dirinya hadir ke masjid maka ada penambahan pahala. Faham di sini? Sedang hujan lebat, angin kencang, enggak datang ke masjid bagi laki-laki, enggak ada pengurangan pahala. Karena keadaan datangnya dari siapa? Dari zat yang menetapkan kewajiban salat bagi laki-laki di masjid. Namun seseorang yang dalam keadaan dia kesulitan, ada susah payah, dia datang ke masjid, ada nilai plus yang Allah berikan bagi dia. Yang pengen nilai plus, datang. Yang mencukupkan dirinya dengan tanpa ada pengurangan, maka silahkan, dan ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Shallu fi buyutikum idza kana fihi masyaqqatun 'ala an-nas min jihatil madari aw az-zalqi fil aswaq." Beliau mengatakan, salatlah di rumah-rumah kalian. Maksudnya jika ada kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang, semisalnya karena hujan atau jalan yang berlumpur dan licin sehingga susah dilewati. Kata siapa? Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan dalam kondisi sakit terkadang juga menimbulkan seseorang itu susah. Ya kan? Bisolan di lutut, dilipat dikit aja sakit, diselonjorin juga enggak mau dia. Gimana mau jalan? Dipapah enggak ada tukang papahnya. Istri enggak kuat. Ya kan? Dan seterusnya. Maka ini ada masyaqqah. Maka bagi orang yang sakit sudah bisa salat di rumahnya. Ya. Tapi kalau cuman flu, pilek, sakit mata, ini masih takut nular, Ustaz, pakai kacamata. Ya, saya pakai kacamata. Dikirain gaya juga nggak apa, memang gaya. Ya kan? Banyak dulu pengalaman di pondok jamaah. Pas musim kacamata, bukan kacamata. Pas musim sakit mata. Pas musim sakit mata, berbondong-bondong tuh bagian koperasi, Qismul Maqsaf dulu di pondok. Itu dinamakan dengan Qismul Maqsaf. Bagian pondok, bagian koperasi, itu mereka beli kacamata hitam. Akhirnya mereka sholat berkacamata berjamaah. Datang tamu heran gitu, jamaah tidur. Ini kenapa nih santri ini semuanya pakai kacamata? Rupanya karena sakit mata. Nggak masalah jamaah. Masalah orang mau bilang bergaya ya, buka aja mata kita. Nular ya salah dia. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bagaimana Nabi SAW tatkala beliau sakit? Tatkala beliau sakit di akhir-akhir dan detik-detik akhir hayat beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan kepada Aisyah, "Muri Abu Bakr liyusalli bin nas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Nabi enggak bisa beliau berdiri. Nggak sanggup beliau. Ya, dalam artian juga beliau kalau seandainya bisa salat waktu itu, bisa jadi beliau salat di rumah beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau memerintahkan Abu Bakar supaya beliau mengimami salat sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Abbas mengatakan, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'alima nifaquhu aw maridun." Aku melihat, ini menjelaskan tentang kewajibannya orang yang salat berjamaah bagi laki-laki. Beliau mengatakan, aku melihat bahwasanya para sahabat memandang tidaklah salat berjamaah sebagai orang munafik, atau tidaklah ikut salat berjamaah kecuali dia seorang munafik atau orang yang sakit. Maka laki-laki yang tidak salat berjamaah kecuali dia sakit badannya atau sakit imannya. Berarti ada penyakit kemunafikan di dalam hatinya. Kemudian keringanan yang kedua bagi orang yang sakit. Pertama tadi apa? Bolehnya orang yang sakit tidak mengikuti salat berjamaah di masjid. Keringanan yang kedua bagi orang yang sakit, boleh menjama' salat. Demam tinggi, panas, badan menggigil, ya kan? Sedang waktu salat zuhur langsung dijamak dengan salat asar, boleh hukumnya.
Karena dirasakan kalau seandainya harus bangun kemudian salat, memang berat, ada masyaqqah. Ya, ada masyaqqah. Ingat jamaah ini, saya kasih rumus ringkas lah. Rumus ringkas di dalam memahami, orang terkadang susah tentang masalah qasar dan jamak. Ini boleh jamak atau cuman boleh qasar doang, atau boleh jamak qasar atau cuman boleh jamak doang. Orang terkadang pening dia. Ini bolehnya jamak qasar atau cuman jamak saja, atau cuman qasar saja, atau memang jamak qasar juga bisa. Saya kasih rumus mudah insyaallah. Jadi jamaah nanti paham insyaallah. Mana yang boleh di qasar, mana yang boleh di jamak, mana yang bisa jamak qasar. Dr. Uthman Al-Khumais, salah seorang alim dari negeri Kuwait kalau tidak salah, beliau mengatakan al-jam'u lil hajah wal qasru lis safar. Al-jam'u lil hajah wal qasru lis safar. Jamak itu berlaku ketika ada kebutuhan, sedangkan qasar berlaku mutlak untuk safar. Jama' ketika ada kebutuhan, sedangkan qasar berlaku hanya ketika safar. Maka di luar safar yang bisa dilakukan hanya jama' ketika ada keperluan, sakit misalkan tadi, atau hari hujan. Misalkan kita salat maghrib sedang berjamaah di sini, hari hujan lebat, kan gitu. Maka imam boleh memerintahkan, aqimis salat. Kumandangkan iqamah salat boleh. Kumandangkan iqamat kemudian salat isya. Setelah itu hujan reda, ya udah, pulang. Kecuali bagi muadzin. Kenapa? Supaya nanti ketika waktu isya masuk dia masih adzan. Enak jadi muadzin kan? Enaklah, orang pulang dia tinggal. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun qasar boleh dilakukan ketika dalam safar. Kalau mau safar, bolehnya qasar atau jamak? Kalau mau safar. Bedakan safar dengan mau. Safarnya nanti setelah salat zuhur. Kalau mau safar itu di qasar. Boleh qasar. Mau safar loh. Bedakan antara safar dengan mau safar. Saya mau berangkat ke Kerinci misalkan, atau mau berangkat ke Siak misalkan. Nanti setelah salat zuhur. Ketika saya ingin salat zuhur dengan asar, berarti kira-kira boleh qasar di sini enggak? Boleh qasar enggak? Ya, mau safar. Saya safarnya sebelum sudah zuhur. Sekarang saya salat zuhur. Pengen kemudian salat asar. Salat asarnya boleh diqasar atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak? Tidak boleh. Boleh tidak? Dah lah, sama-sama bingung aja ya, Mak. Saya ulang pertanyaannya. Saya mau safar setelah zuhur. Saya salat zuhur berjamaah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Setelah itu boleh enggak saya salat asar? Ingat tadi kaidah yang saya kasih. Jamak itu karena kira-kira kita mau safar, saya mau safar. Boleh enggak saya salat asar?
Boleh nggak saya sholat asar? Kenapa boleh? Kebutuhan. Boleh. Jadi kalau untuk sholat asar boleh. Tapi kalau sholat asarnya saya qasar boleh atau tidak? Tidak. Sholat asarnya saya qasar jadi 2. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Ayo jamaah. Bingung ya, dijawab boleh, saya tanya kayaknya seolah-olah nggak boleh. Dijawab nggak boleh, tapi saya tanya seolah-olah boleh. Nah, ingat tadi kaedahnya, kalau qasar itu untuk safar. Safar maksudnya sudah dalam perjalanan. Kalau belum berangkat berarti belum. Baru niat, baru mau. Udah safar belum? Belum. Dikatakan safar kalau kaki sudah melangkah, tuh ban mobil sudah berjalan. Itu baru safar. Jadi kalau nanti sudah zuhur mau berangkat ke Sia, mau sholat asar boleh di jama', cuman lakukan 4. Enggak boleh 2 rakaat. Tapi kalau sampai di sini berangkatnya rupanya karena ditunda, ya kan? Akhirnya kemudian kita berjalan. Di pertengahan jalan antara Rimbo Panjang, antara Kuala dengan Panam, jauh masjid misalkan, kan gini. Salat, singgah kita di sebuah masjid, kan gitu. Orang sudah selesai asar, boleh nggak diqasar? Boleh nggak diqasar? Kalau kita sudah sampai antara Rimbo Panjang nih, taruhlah sampai di Rimbo Panjang, sampai di masjid Rimbo Panjang, orang sudah selesai salat asar. Kita sampai di situ singgah untuk salat asar. Boleh nggak kita salatnya 2 rakaat? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah safar. Karena sudah dalam perjalanan. Paham di sini? Tapi kalau ketemu jamaah, boleh nggak qasar? Boleh. Kalau yang mengikut imamnya tetap mengikut imam. Tapi kalau asarnya umpamanya harus dikasar. Boleh dikasar. Ayo. Salat asar waktu sampai di Rimbo Panjang kita masih dapat salat asarnya berjamaah. Boleh qasar atau tidak? Iya, pertanyaan saya dapat jamaah. Orang salatnya 4 rakaat, kita dapat salat di situ berjamaah. Dapatnya rakaat ketiga. Salam ikut atau nambah? Ayo. Ayo, dapatnya rakaat ketiga. Tambah. Kenapa nambah? Orang imamnya salam kok. Imamnya salam. Ya karena status kita waktu itu salat jamaahnya, salat asarnya berjamaah, maka ikuti sifat salat asar berjamaah. Berarti tetap nambah 2 rakaat. Faham di sini ya? Faham di sini? Alhamdulillah. Sampai sini paham insyaallah. Setelah itu nggak tahu lagi. Baik. Nah, jamak qasar gimana? Jamak qasar misalkan, saya berangkat dari Kubu Jeboda ini jam 11. Berangkat jam 11. Sampai di kota orang adzan. Ya kan? Karena susah berhenti, akhirnya pas ketemu masjid udah nggak ada jamaah lagi. Orang sudah selesai. Akhirnya apa yang kita lakukan? Mau jamak saja boleh atau tidak? Jamak saja boleh atau tidak? Ayo, pertanyaan saya, kalau cuma jamak saja, duhurnya 4, asarnya 4, boleh atau tidak? Boleh ya? Nggak ada pertentangan, nggak ada perselisihan. Semuanya sepakat boleh? Sepakat? Ibu-ibu sepakat? Gimana? Sepakat? Boleh ya? 4-4 tanpa diqasar, boleh? Ya boleh.
Orang di rumah aja boleh 4 tempat, masa udah di jalan nggak boleh? Kira-kira kesulitannya di jalan atau di rumah? Lebih sulit di jalan daripada di rumah. Sedangkan di rumah aja boleh 4 kalau pengen safar. Apalagi sudah di jalan. Nah, jamak qasar berarti boleh. Zuhurnya 2 salam, asarnya 2 salam. Tapi kalau ketemu jamaah, apa yang dilakukan? Zuhurnya 4, asarnya 2. Faham di sini? Faham di sini? Faham. Sekarang gini, pas waktu zuhur Ustaz nggak ketemu masjid, terus saja jalan. Ketemu masjidnya orang salat asar, dapat jamaah. Ketemunya di waktu salat asar, dapat jamaah. Ya, yang dilakukan apa dulu? Kalau sedang berjamaah ikut imam dulu Ustaz. Iya, yang dilakukan zuhur dulu, asar dulu. Sedangkan jamaahnya waktu itu salat asar, karena kita zuhur nggak dapat masjid. Asar dulu. Jamaah takhir. Jamaah takhir. Pengertian jamaah takhir itu apa? Bukan jamaah takhir itu Ustaz. Jamaah takhir zuhurnya dibayar asar itu yang takhir. Tapi kalau imam sedang sholat asar, kita ikuti imam aja dulu. Asar dulu bayar zuhurnya. Berarti asar dulu. Ya. Baru zuhur. Kalau berjamaah. Iya, pertanyaan saya dapat jamaah di dalam salat asar. Berarti kita ikut jamaah niatnya salat asar. Bukan zuhur ya? Ayo. Zuhur atau asar niatnya? Asar. Kalau imam salat asar. Ya kan pertanyaannya salat asar. Pertanyaan saya salat asar, otomatis salatnya asar. Berarti yang ikut berarti kita selaku musafir salat asar dulu. Walaupun zuhur belum? Walaupun zuhur belum? Salat asar dulu. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Tetap zuhur dulu. Walaupun imamnya salatnya asar. Karena antara imam dengan makmum boleh berbeda niat. Dan di sini khilaf para ulama. Di sini khilaf ulama. Ada yang mengatakan asar dulu karena imamnya asar, baru zuhur dibayar. Kemudian ada yang mengatakan zuhur dulu. Tapi kalau saya pribadi, ini saya loh. Ya jamaah nggak usah ngikut. Kalian sudah sepaham ya udah bertetap di situ. Kalian mau pindah, daftar dulu. Ustaz, Ya. takutnya gini. Itu iyalah kalau zuhur dengan asar. Bagaimana kalau maghrib dengan isya? Nanti saya terangkan lagi. Nanti saya terangkan lagi. Ikut imam. Oke. Ini kayaknya masalah sakitnya nanti dulu nih, tutup bukunya. Masalah jamak qasar aja dulu nih. Penting masalahnya loh. Penting masalahnya. Pendapat yang kedua mengatakan zuhur dulu. Berarti kalau maghrib sama isya, maghrib dulu, baru isya. Kalau seandainya asar dengan zuhur mah nggak ada, zuhur dengan asar nggak ada problem. Jumlah rakaatnya sama. Kenapa saya memilih kepada pendapat yang kedua? Sesuai dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin sudah ditetapkan waktunya. Mawquta, para ulama tafsir juga menjelaskan tertata tertibnya, urutannya. Itu landasan pendapat yang kedua. Dan kalau saya pribadi mengatakan ini, tetap zuhur dulu. Walaupun yang kita dapati sedang orang salat asar berjamaah. Problemnya Ustaz sekarang maghrib dengan isya. Pas maghrib tidak ketemu masjid. Sampai di Kubu Jowo ada orang salat isya. Kita mau jamaah dengan salat isya. Maghrib dengan isya. Apa yang kita lakukan? Dua caranya. Cara yang pertama, ketika imam di rakaat keempat mereka berdiri, kita duduk tasyahud akhir. Nunggu sampai mereka juga duduk tasyahud akhir. Salam. Faham? Cara yang pertama.
Yang pertama ngapain? Kita duduk tasyahud akhir, mereka berdiri. Kita nunggu aja. Cara yang kedua, kita salam. Kemudian kita kejar. Masalah dapatnya nanti ruku ataupun sujud ataupun tasyahud akhir enggak ada masalah. Faham di sini? Ini kalau maghrib dengan isya. Faham di sini? Faham di sini? Paham, cuma landasannya dasar hukumnya. Dasar hukum apanya? Kan Ustaz bilang tadi kalau umpamanya pas sholat isya setelah 3 rakaat kan kita tahiyat akhir, Ya. kemudian salam. Ya. Kemudian kita kejar. Jadi mohon istilahnya hadisnya atau Baik. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika mereka menjelaskan tentang cara menggabung salat maghrib dengan isya. Ketika seseorang mendapatkan jamaah sedang salat isya. Dan itu yang dijelaskan oleh mereka. Ya, itu yang dijelaskan oleh mereka. Karena cara untuk menjalankan ketika mereka mengambil pendapat yang kedua, pendapat yang tetap mengatakan kerjakan maghrib dulu dengan isya, maka tentu mereka akan mencari illah, mereka akan mencari cara bagaimana caranya. Dan tidak akan didapatkan cara kecuali dengan cara ini. Dan ini selamat insya Allah. Karena pendapatnya yang mereka rajihkan pendapat yang kedua. Pendapat harus maghrib dulu. Mau nggak mau maghrib tetap harus 3. Dan cara 3 membikin 3 caranya cuma seperti itu. Adapun ketika pendapat yang pertama aman. Ya, pendapat yang pertama aman. Ya, wallahu alam. Wallahu taala alam. Jadi masalah antara jamak takhir ataupun jamak takhir berarti permasalahannya. Jamak takhir ini khilaf para ulama. Antara isya dengan maghrib itu didahulukan isya atau dahulukan maghrib, ini khilaf para ulama. Duhur dengan asar dahulukan asar atau dahulukan duhur, ini khilaf para ulama. Yang satu mengatakan dahulukan duhur sesuai dengan tata tertib urutannya, karena memang sholat itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Namun kemudian pendapat yang kedua atau pendapat yang lain mengatakan bahwa dahulukan apa yang sedang kita didapatkan di waktu tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu taala alam. Sebatas kepada apa yang saya yakini dan kemudian apa yang saya lihat lebih kuat daripada pendalilan dan sisi-sisi dalil dan hujahnya, maka kalau saya pribadi mengambil kepada pendapat yang tetap sesuai dengan urutan salat tanpa kita mengatakan pendapat yang mendahulukan asar dan mendahulukan isya itu sebagai pendapat yang salah. Kita tidak katakan seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan saya lagi jamaah. Ya, hari ini saya yang bertanya. Karena kita nanti nggak ada pertanyaan. Masuk waktu belum? Belum ya. Pertanyaan saya lagi jamaah. Bagaimana kalau seandainya orang ingin melakukan jamak takhir tadi, maghrib dengan isya. Dia memilih maghrib dulu, ya kan? Sedangkan dia hanya dapat 1 rakaat dari salat isyanya. Gimana salat maghribnya? Tambah 2 rakaat. Berarti tahiyatnya berapa kali? Tahiyatnya berapa kali? Tahiyatnya berapa kali? 3 kali. Tahu berarti caranya kan? 3 kali. Tahiyat pertama ketika kita mengikuti imam, mengikuti salat isya. Tahiyat kedua, rakaat kedua bagi kita di salat maghrib. Rakaat ketiga, baik. Kemudian pertanyaan saya, ada nggak salat yang tahiyatnya sampai 5 kali? 5 kali, 4 kali, ada nggak yang tahiyatnya sampai 4 kali? Ada. Coba Pak sebutkan.
mau rakaat kedua. Kemudian imam kan tahiyat lebih tahiyat awal. Nah, kemudian silakan. Salat maghrib. Jamaah masbuk. Masya Allah. Salat yang rakaat tasyahudnya ada 4, tahiyatnya ada 4, adalah terjadi di salat maghrib. Ketika makmum masuk setelah ruku'. Makmum masuk setelah imam ruku'. Berarti itu rakaat keberapa? Rakaat kedua bagi imam. Setelah itu mereka ngapain? Tasyahud awal bagi imam. Kalau orang masuk berarti tasyahud keberapa itu? Tasyahud pertama bagi dia, tapi belum masuk salat bagi dia. Tapi dia sudah ikut tasyahud pertama. Ya kan? Belum dihitung rakaat tapi sudah ikut tasyahud. Berdiri imam untuk rakaat ketiga. Bagi dia rakaat pertama. Imam tasyahud akhir. Dapat dia. Dapat dia 2. Rakaat pertama bagi dia. Kemudian dia masih kurang berapa rakaat? 2 rakaat. Berdiri lagi. Rakaat kedua tahiyat enggak? Tahiyat. Untuk tahiyat yang keberapa kalinya? Ketiga kalinya. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nambah 1 lagi. Rakaat terakhir dan tasyahud akhir. Rakaat 4 kali tasyahud. Jadi besok kalau ada yang bertanya, ada hadiahnya. Ingat-ingat nih. Siapa tahu ada ustadz di sini nanya besok kan? Siapa tahu saya juga nanya lagi kan? Bawa permen dari Kampar ke sini kan? Siapa yang tahu ada permen? Misalkan kan sebutkan kondisi seseorang salat tasyahudnya 4 kali. Ya siapa tahu kan hadiahnya lumayan. Ya kan? Nah, diingat-ingat nih. Diingat-ingat. Tapi kalau pertanyaannya nggak datang-datang jangan ditagih ya. Bagi yang safar, salat sunnah apakah nggak ada lagi? Dikatakan nggak ada ya ada. Tapi kalau bisa nggak perlu lagi. Sedangkan yang wajib aja di qasar, sok-sok pula dia pengen salat sunnah kan gitu. Tapi jamaah, ada satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam keadaan mukim ataupun musafir. Salat fajar. Salat fajar. Ya, salat fajar. Kalau untuk salat sunnah fajar, baik dalam keadaan fil hadiri wala fis safar, beliau tetap melakukan salat sunnah fajar. Menandakan perhatian beliau yang lebih kepada salat sunnah fajar. Karena begitu besarnya pahala salat sunnah fajar ini. Ayah nih tanya jawab ya? Ya udah saya tutup materi saya, kita buka tanya jawab. Adzan dulu. Setelah adzan kita buka materi tanya jawab. Materi kita digantung lagi. Nah, baik, adzan terlebih dahulu. Silakan. Saya dan nggak ada yang maju nanti saya dan di jamaah semuanya nanti. Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, silakan. Baik, yang dinamakan dengan jama', yang dinamakan dengan al-jam'u dalam istilah Arab, menjamak salat itu tanpa adanya jarak yang berlebihan. Jadi antara satu salat ke salat setelahnya itu paling lama hanya sekedar sempat membaca istighfar 3 kali sampai kepada tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kadar terlama, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau lebih daripada itu maka sudah tidak boleh menjamak lagi. Berarti apa? Orang yang menjamak selesai salam berdiri, setidaknya bersegera, karena namanya menggabungkan. Kalau sudah terpisah sampai kepada doa atau berzikir itu sudah nggak menggabungkan lagi, sudah terpisah lagi dari al-jamu jadi al-faslu, dari menggabung jangan jadi memisahkan. Maka jangan dikasih halangan antara dua hal, kecuali iqamah saja, kecuali iqamah, dan itu hukumnya sunnah. Baik yang berjamaah ataupun yang sendirian. Mau yang sendirian, mau jamak yang qasar atau jamak qasar, maka dia disunnahkan untuk mengumandangkan iqamah sendirian. Ya, wallahu alam. Tapi jangan diberikan jarak antara keduanya. Wallahu alam. Silakan. Orang yang jatuh pisang sebelum pisang. Orang yang jatuh pingsan, bukan pisang ya. Orang yang jatuh pingsan sebelum zuhur. Sadarnya di waktu asar.
atau menjelang waktu maghrib, belum masuk waktu maghrib, apakah wajib baginya melakukan salat zuhur? Apakah harus mengqadha zuhurnya? Enggak, kenapa? Oke, tidur. Baik. Iyanya kenapa? Sebab kalau orang tidur aja sholatnya boleh pas waktu bangun. Tidur maksudnya? Ya, sama pingsan waktu sadar. Jadi kalau seandainya dia pingsan sebelum zuhur, sadarnya sebelum isya, Ya. berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Iya. Ayo, siapa yang bisa menjawab dulu? Orang yang pingsan sebelum zuhur, sadarnya waktu asar, apakah dia harus melakukan salat zuhurnya juga atau tidak? Jawabannya, sebagaimana kasus orang yang haid dan nifas. Ketika, tunggu dulu, belum selesai. Statusnya seperti orang yang haid dan nifas. Ketika dia sucinya menjelang waktu atau ketika waktu asar, apakah masih salat zuhur dan atau tidak? Para ulama mengatakan, seorang wanita yang suci daripada haid di waktu asar atau di waktu isya, maka tetap wajib melakukan salat maghrib dan zuhurnya. Kenapa? Karena zuhur dengan asar itu satu waktu, sehingga bisa dijamak. Antara maghrib dengan isya satu waktu, sehingga bisa dijamak. Antara subuh dengan zuhur kenapa nggak boleh dijamak? Karena nggak satu waktu. Berdasarkan karena zuhur dengan asar satu waktu, tatkala seseorang pingsan sebelum zuhur, sadarnya di waktu asar, maka dia kena melakukan salat zuhur. Ketika seorang wanita yang nifas atau haid, kemudian dia sucinya di waktu asar atau di waktu isya, maka dia kena melakukan salat zuhur dan melakukan salat maghrib dengan cara dijama. Faham di sini? Baik. Berarti tetap melakukan salat zuhurnya, tetap melakukan salat maghribnya. Caranya gimana? Kerjakan yang dulu. Berarti kalau maghrib isya mana dulu? Kalau maghrib sama isya, maghrib dulu. Tapi kalau tidak berjamaah. Kalau tidak berjamaah. Sedangkan ulama yang pendapat pertama, mau dia berjamaah ataupun tidak berjamaah, ketika mengambil pendapat pertama, maka tetap dilakukan salat yang kedua dulu. Paham di sini? Jadi kalau misalkan bapak nih, kalau bapak mengambil pendapat, kalau sedang berjamaah, isya dulu dikerjakan baru maghrib, ketika bapak sendirian tetap harus isya dulu, baru maghrib. Kalau bapak ngambil pendapat yang pertama tadi, karena nggak ada perbedaan, mau dia jamaah ataupun enggak. Paham di sini? Jadi boleh-boleh saja, mau dikerjakan isya dulu ataupun tidak, ataupun maghrib dulu, tapi konsisten. Kalau mau isya dulu, baik ketika sendiri ataupun ketika jamaah, tetap lakukan isya dulu. Jangan dibalik-balik. Ketika dapat jamaah isya, kita isya dulu. Ketika sendirian, maghrib dulu. Kita nggak boleh dalam masalah khilafiyah berbalik-balik seperti ini. Harus menetap kepada satu pendapat, mana yang kita yakini benar, itu yang kemudian kita terapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya kalau saya lakukan seperti yang tadi Ustaz. Kalau jumpa dengan orang berjemaah, umpamanya maghrib isya, saya ikut Isya dulu. maghribnya belakangan. Ya, karena mengambil pendapat. Karena sendirian, saya mengikut waktunya Ustaz. nah, nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu khilaf. Kalau bapak ngambil yang diambil isya'nya dulu, maka walaupun sendirian, lakukan isya'nya dulu. Gitu. Iya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ustaz, Ya. kalau dia pingsan sebelum zuhur, terus bangunnya setelah maghrib. Setelah maghrib, maka yang dilakukan cuma maghribnya.
dan isya'nya. Karena antara zuhur dengan maghrib, ya asar dengan maghrib sudah bukan satu waktu. Jadi yang kena adalah yang satu waktu. Ketika dia sadarnya di waktu isya, atau seorang perempuan suci dari haid dan nifasnya di waktu isya, yang kena ganti cuman maghribnya. Yang zuhur dan asar tidak kena ganti. Wallahu a'lam. Silakan. Seru namanya nih. Baik, masuk pertanyaan melalui WhatsApp nih jemaah. Ada pertanyaan. Saya mendengar kalau sujud sedang salat, kalau sedang sujud itu tidak boleh ada yang menghalangi kening. Bagaimana kalau yang menghalangi itu adalah rambut, kopiah atau mukena bagi kaum muslimah? Baik. Gimana jemaah? Sama dengan celana. Berbeda sebenarnya. Karena ketika ini dia bukan aurat. Sedangkan ketika lutut boleh dikatakan sebagai ulama memasukkan dia sebagian daripada aurat. Maka sebenarnya ilahnya lain. Ilahnya lain. Walaupun memang sebagian orang ketika menjawab seperti itu, bahwa apa bedanya dengan lutut? Karena lutut juga terhalangi. Sedangkan ini juga terhalangi. Kalau jawaban saya, sebagaimana juga apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memang ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kami diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. 7 anggota, yaitu kening atau wajah masuk kening dengan hidung 1, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. 7 semuanya. Kemudian ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika seseorang ada penghalang antara kening dengan telapak tangannya atau keningnya dengan bumi, itu juga tidak membatalkan salat. Namun kesimpulan yang diambil oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini yang lebih yang lebih hati-hati. Ini yang lebih hati-hati. Beliau menghukumi bahwa penghalang kening atau telapak tangan ketika salat itu dibagi menjadi 3. 1, penghalang yang dia menjadi bagian salat itu sendiri. Contohnya, seseorang menghalangi keningnya dengan telapak tangan, terhalangi. Atau ketika sujud dia halangi telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, maka ini salatnya tidak sah, batal. Itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua, ketika mukena ataupun kopiah, ya, maka ketika menutupi kening begini, maka Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menghukumi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia menjadi pembatas dan dia yang dipakai menjadi bagian daripada tubuh kita yang kita pakai saat melakukan salat. Maka itu hukumnya makruh. Ketika peci sampai menutupi kening. Karena kening bukan ini ya. Kening itu yang di sini nih. Kemudian yang ketiga, ketika penghalang itu bukan bagian daripada sesuatu yang dia pakai. Alas, tikar, sajadah, maka ini tidak mengapa dan hukumnya boleh. Sehingga yang lebih hati-hati saya katakan, berarti kalau yang menutup sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Tetap sah. Tapi untuk kehati-hatian, maka singkapkan keningnya. Ingat, kening saya suruh singkapkan, bukan rambut. Kalau gini mah rambut. Ya, kening yang disingkap, bukan rambutnya. Keningnya. Jadi asalkan dia keningnya nanti terbuka dan bisa kena nanti. Ya, maka ini lebih hati-hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, habis, silakan. Nanti ya depan dulu, Mak. Ya. Taruhlah kondisi zaman jahiliyah dulu atau jahil kita Ustaz, banyak sholat yang ditinggalkan. Pas hijrah kita bisa nggak sholat yang pernah kita tinggalkan di pondok? Terus bagaimana pelaksanaan Ustaz? Nah, sholat yang sudah kita tinggalkan, ya. Sholat yang ditinggalkan seperti itu maka tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha.
Cukup dengan memperbanyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang perlu diqadha itu adalah yang terlewatkan karena sesuatu yang tadi. Karena tertidur. Ya, itu perlu diqadha. Ya kan seperti itu. Adapun salat yang kita tinggalkan secara kesengajaan dan memang kita sengaja meninggalkannya waktu itu, maka tidak perlu diqadha dan cukup dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau masalah tertutup tangannya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah telapak tangannya. Tapi kalau kemudian dia terhalang dengan jilbab yang kita pakai, telapak tangan tadi, misalkan sedang sujud, pas sujud telapak tangan kita terhalang dengan jilbabnya, maka kasusnya sama dengan peci, hukumnya makruh. Berarti kalaupun dia tertutup di dalam jilbab nggak apa-apa, tapi tetap dia tempelkan dengan lantai. Itu untuk kehati-hatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Pertanyaan agak maju kita. Maju kemana nih? Oh, di luar tema. Iya, Oh. tapi masalah salat juga kan. Oke. Boleh, San? Boleh. Saya minta ada apa, Ustaz? Kan setelah kita salam itu apa namanya? Kita duduk di satu tempat. Ada hadis yang mengatakan tidak beranjak dari tempat itu. Datang dua orang malaikat mendoakan orang yang duduk di tempat itu sampai dia pindah ke tempat lain. Apakah hadisnya sahih? Kalau memang sahih hadisnya, mohon penjelasannya dengan rinci, Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih insyaallah. La yazal ar-rajulu fi musallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seseorang berada di dalam tempat salatnya atau di dalam musallanya, di dalam tempat dia salat, masjidnya. Ya. Maka selama dia di dalam musallatnya atau dalam musallanya tersebut, maka dia senantiasa akan mendapatkan doa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, dan ya Allah rahmatilah dia. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwasanya malaikat berdoa, Allahumma wa tub alaihi. Ya Allah, berikanlah taubat kepadanya. Hadis ini sahih insyaallah. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang memang selesai salat, dia senantiasa dalam masjidnya. Dan kemudian ketika dia tidak batal wudunya sehingga dia memaksakan diri untuk harus keluar, selama dia belum batal dan belum keluar dari tempat salatnya tadi, dari masjidnya, selama itu doa malaikat masih dia dapatkan. Selama itu doa malaikat masih dia dapatkan. Ketika dia sudah batal, malam yuhaddits, selama dia belum batal, maka dia akan tetap mendapatkan doa malaikat tersebut. Namun ketika dia sudah batal kemudian dia keluar, maka terputus waktu itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Habis. Kalau nanya, saya mau nanya. Boleh Pak, boleh. Dua pun boleh. Masalah setelah sholat subuh, Ustaz. Itu kan setelah sholat subuh kita menetap di masjid, apa berzikir, apa membaca Quran, apa sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat setelah terbit matahari. Jadi yang mau saya tanyakan itu, bagaimana kalau kita sudah batal wudu, kemudian kita keluar ke masjid, kemudian masuk lagi. Terima kasih, Ustaz. Man shalla subha thumma jalasa fi musallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat subuh kemudian dia senantiasa berada di tempat salatnya tadi, ya,
Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yadhkurullah taala, berzikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai kemudian terbit matahari. Kemudian dia yusalli raka'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, illa kanat lahu ka ajri hajjin umratin tammat hajjatu, atau tamah. Melainkan dia mendapatkan pahala haji atau umrah sempurna. Bagaimana seseorang yang batal? Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, batalnya seseorang itu tidak menghalangi pahala tersebut. Karena batal seseorang tidak dia bikin-bikin secara sengaja. Dan itu datangnya fitrah ilahi. Datangnya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita tahan. Karena Allah mengadakan angin keluar adalah untuk kesehatan. Justru kalau kita ampet, kalau kita tahan, bisa menjadi sebuah endapan penyakit dan berbahaya. Maka buang saja. Walaupun setidaknya, dan adabnya buang kentut jangan di masjid. Kalau memang pengen ada buang angin, keluar dulu. Buang di luar baru wudu. Jangan bersabar sampai keluar di masjid. Ini kurang adab. Kurang adab kepada siapa? Kepada masjid dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memang sudah ngebet buang angin, keluar aja, buangnya di luar, jangan biarkan dia nembak di dalam. Ya. Itu bahasa kitanya. Jangan biarkan dia keluar di dalam masjid, kurang adab. Ya, tetap kita keluar, setelah itu berwudu, kembali lagi. Dan insyaallah pahalanya tetap dapat dan tidak akan terkurang sedikit pun. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullahu khairan. Satu hal yang ingin saya tambahkan ya sebelum saya tutup. Ini yang sering saya lihat. Perkara selesai salat berjamaah, jamaah terkadang makmum itu mereka langsung bergerak. Ya. Selesai salat jamaah, makmum langsung bergerak. Mana yang pindah tempat, mana yang ngambil posisi yang lain. Ya. Ini biasanya. Nabi SAW mengatakan, "La tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilinsiraf." Jangan kalian mendahuluiku. Maksudnya beliau menjadi imam. Jangan mendahului imam dalam hal sujud, dalam hal ruku, juga dalam hal masalah bergerak selesai salam. Berarti praktek yang lebih benar ketika selesai salat berjamaah, tunggu imam berbalik ke belakang, baru kita bergerak. Tanya Ustaz, imamnya nggak gerak-gerak? Ya, imam nggak gerak-gerak, nggak juga berbalik-balik ke belakang. Gimana? Kadar kita selesai membaca tabarakta ya dzal jalali wal ikram, bergerak. Karena imam berbalik kan sampai dari situ. Kalau kita aja selesai berarti otomatis imam sudah selesai duluan gitu loh. Jadi kadar kita berbalik, ketika imam nggak balik-balik, berarti sampai kadar kepada astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya wes lah, imam di imam, awak di awak. Imam nak balik, biarlah kita bergerak boleh, insyaallah. Tapi kalau imam belum bergerak karena memang belum selesai, usahakan kita jangan bergerak dulu. Ini terkadang enggak loh, udah ada yang langsung dia nyelongsong keluar aja kan gini. Ini kurang sesuai. Karena itu masih bagian daripada rentetan kesempurnaan salat. Jadi di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena sabda hadis tadi kan dikaitkan dengan ruku' dengan sujud. Berarti masih termasuk dalam kesempurnaan salat berjamaah. Setidaknya seseorang ketika selesai salam langsung keluar, imam belum berbalik ke belakang, maka setidaknya ada pengurangan pahala salat berjamaahnya. Maka ini perlu hati-hati. Dan ini banyak. Ini banyak. Maka kita harapkan nunggu imam berbalik dulu. Dan baliknya imam itu boleh 90 derajat ke kanan atau ke kiri, boleh 180 derajat langsung berbalik. Boleh. Yang enggak boleh berputar-putar. Ya, jadi boleh. Selesai imam salat ngadap ke kiblat, boleh ngadapnya ke samping boleh. Ke samping kanan, ke kiri juga boleh. Langsung ngadap ke jamaah pun boleh. Biasanya yang kita ketahui langsung ngadap ke jamaah. Tapi kalau nyerong ke samping kanan, samping kiri boleh. Enggak boleh tadi berputar-putar terus. Itu yang enggak sesuai dengan sunnah. Kasihan nanti dianya sendiri. Ya, ambruk nanti kan susah. Baik jamaah, habis ya. Kemudian sebelum saya tutup jamaah, ini saya mohon maaf untuk pekan kedua bulan ini, juga kemungkinan pekan pertama bulan
depan kosong. Saya ada jadwal balik kampung, ya, jenguk tanah Jawa sana. Nah, jadi kita balik kampung. Jadi kemungkinan kita off dulu. Maksudnya off-nya saya, kajiannya jangan sampai off. Ya, saya liburnya 2 minggu bang. 2 minggu kajian saya maksudnya. Kalau di kampungnya 1 bulan. Ya, kajian saya 2 minggu liburnya. Pekan kedua besok dengan pekan ke-1 bulan ke depan kan gitu. Tapi kalau saya di kampungnya perkiraan 1 bulan. Ya, 1 bulan aja belum sembuh kangennya sebenarnya. Baik. Mana kampungnya Ustaz? Aku di Jogja Pak. Di Jogja. Baik. Jogja. Ya udah, kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bila ada salah ucap dan sikap, mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan dari setiap kesalahan kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.